Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malia Rahma dari PI8 Angkatan 2025. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan analisis deskriptif univariat numerik menggunakan aplikasi SPSS. Analisis deskriptif numerik merupakan salah satu analisis statistik dasar yang digunakan untuk melihat gambaran umum suatu data penelitian yang berbentuk angka atau numerik. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui karakteristik data seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, nilai terendah, nilai tertinggi, hingga tingkat penyebaran data. Analisis deskriptif sangat penting dilakukan sebelum masuk ke analisis statistik lanjutan, karena dapat membantu peneliti dalam memahami kondisi data penelitian yang dimiliki. Nah, pada video tutorial kali ini, saya menggunakan data penelitian yang sebelumnya sudah saya masukkan ke aplikasi SPSS. Teman-teman bisa melihat videonya pada video sebelumnya. Data yang terdiri dari variabel numerik atau variabel ini berbentuk angka. Variabel numerik merupakan variabel yang nilainya dapat dihitung dan dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan salah satu variabel numerik sebagai contoh untuk melakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data penelitian tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum atau tanpa melakukan pengujian hipotesis. Dengan kata lain, analisis ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keadaan data yang dimiliki peneliti. Adapun tujuan dari analisis deskriptif univariat numerik ini adalah untuk mengetahui gambaran data numerik pada suatu penelitian. Melalui analisis ini, penelitian dapat mengetahui nilai rata-rata atau yang biasa kita sebut mean, nilai tengah atau yang biasa kita sebut median, nilai yang paling sering muncul atau yang biasa kita sebut modus, nilai minimum dan maksimum, serta tingkat penyebaran data melalui standar deviasi. Dengan mengetahui hasil tersebut, peneliti dapat memahami karakteristik responden atau data penelitian secara jelas. Yuk, langsung aja kita mulai untuk tutorialnya. Pertama-tama, kita masuk ke analyze sama seperti yang sebelumnya. Pada analyze ini, kita masuk ke deskriptif statistik. Di deskriptif statistik ini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih menu yang frequencies. Nah, karena kita ingin memasukkan variabel numerik, maka kita akan memasukkan usia, lalu dilanjutkan dengan KL sampai bawah. Kita klik yang ini, lalu shift dan yang ke bawah. Nah, yang ini akan kita pindahkan ke variabel. Setelah itu, kita akan memilih menu statistik yang ini. Nah, yang pertama-tama, saya akan mencentang mean untuk mengetahui nilai rata-rata dari seluruh data responden. Kita centang. Lalu yang selanjutnya saya akan memilih median, karena untuk mengetahui nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Kita centang. Selanjutnya saya akan mencentang mode atau mean. Digunakan untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul pada data penelitian. Nah, lanjut kita ke dispersion yang bawah ini. Kita centang minimum dan maksimum. Minimum ini menunjukkan nilai yang paling rendah, sedangkan maksimum menunjukkan nilai yang paling tinggi. Kita centang dua-duanya. Setelah itu, saya memilih standar deviation atau standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data dari nilai rata-rata. Ingat ya teman-teman, semakin kecil nilai standar deviasi, maka data cenderung lebih homogen atau lebih mendekati rata-rata. Sedangkan semakin besar nilai standar deviasi, maka data pun semakin bervariasi. Lalu kita klik continue. Nah, pada data numerik ini kita gak usah centang yang ini, jadi kita ini. Nah, setelah itu barulah kita klik OK untuk menampilkan hasil output analisis deskriptif numerik yang kita inginkan.
Oke. Nah, setelah muncul output ini, terdapat beberapa ukuran statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan data penelitian. Melalui tabel-tabel ini, peneliti dapat melihat karakteristik data secara ringkas dan lebih mudah. Kita masuk ke MEAN. Nah, yang MEAN ini, MEAN merupakan nilai rata-rata dari seluruh data responden. Nilai MEAN diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah responden. MEAN sering digunakan untuk melihat gambaran umum nilai data penelitian. Berdasarkan hasil output SPSS ini, nilai MEAN pada usia didapatkan sebesar 26,59. Lanjut kita ke median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Median biasanya digunakan ketika data memiliki nilai yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah, sehingga dapat mempengaruhi rata-rata. Contohnya, nilai median pada data ini terdapat pada usia yaitu 21,00. Lanjut kita ke mode atau modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul pada data penelitian. Nilai modus dapat menunjukkan kecenderungan jawaban atau nilai yang paling dominan pada responden. Berdasarkan output diperoleh nilai modus sebesar 12. Lanjut kita ke standar defisiasi. Standar defisiasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Jika nilai standar defisiasi kecil, maka data responden cenderung mendekati rata-rata dan penyebarannya tidak terlalu jauh. Namun sebaliknya, jika nilai standar defisiasi besar, maka data memiliki penyebaran yang lebih luas atau lebih bervariasi. Lanjut kita ke minimum. Minimum ini merupakan nilai terendah yang dimiliki responden pada data penelitian. Terdapat 12. Sedangkan maksimum kebalikannya. Maksimum menunjukkan nilai tertinggi yang terdapat pada responden. Nilai maksimum pada data ini sebesar 58. Nah, berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai median sebesar 21, nilai MEAN sebesar 26,59, nilai modus sebesar 12, nilai standar defisiasi sebesar 13,385, nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 58. Hasil tersebut menunjukkan gambaran umum distribusi data numerik pada penelitian yang dilakukan. Nah, melalui analisis ini, peneliti dapat memahami kondisi data sebelum melakukan uji statistik lanjutan seperti normalitas, uji hipotesis, maupun analisis hubungan antar variabel. Selain itu, hasil analisis deskriptif juga membantu peneliti dalam menjelaskan karakteristik responden pada bab hasil penelitian. Nah, jadi pada tutorial kali ini saya telah menjelaskan cara melakukan analisis deskriptif univariat numerik menggunakan SPSS, mulai dari memasukkan variabel, memilih ukuran statistik deskriptif, hingga membaca dan menginterpretasikan hasil output. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami analisis deskriptif numerik menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.